Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi. Di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial tentang bagaimana ketika kita akan melakukan perombakan kebun di kebun kita masing-masing. Tentunya perombakan kebun itu dari batang tua ke batang yang muda lagi. Awalnya batang kopi ini sudah tua, makan lokalan kayak punya saya ini, terus mau kita remajakan ulang. Jadi akhirnya jadinya seperti ini. Ini kemarinnya batangnya udah tua, teman-teman. Ini batang lokal. Yang seperti ini banyak sekali versi atau banyak sekali trik-trik yang harus kita lakukan di kebun kita. Tentunya dengan suatu penyambungan kopi yang memang bibitnya unggul, satu. Yang kedua kalinya dari cara-cara penyambungan. Cara-cara penyambungan itu banyak sekali macam-macam teori yang harus kita terapkan. Inilah pentingnya teori. Tetapi penerapan ataupun langsung praktek di lapangan itu jauh lebih penting, teman-teman. Nih, sekarang udah mudah lagi nih. Dan yang ini, yang di bawah ini sampah-sampah yang kemarinnya saya lakukan pemangkasan total yang pada batang kopi ini. Nah, bisa kita lakukan penyambungan itu ketika ada batang kopi lokal yang besar seperti ini, terus tumbuh tunas air di batang kopi ini, paling tidak ukuran 1,20 meter ataupun 1 meter lah, tergantung dari lahan kita masing-masing. Itu bisa kita lakukan penyambungan langsung di sini. Kalau ini tumbuh, kalau tumbuh tunas air. Kalau tidak tumbuh tunas air, maka trik kita atau cara-cara kita lakukan yang seperti ini. Nah, tumbuh tunas airnya bukan dari batang kopi ini, teman-teman. Jadi dari bawah nih, dari bawah kemarinnya, cuman ketika sudah mencapai 1 meter atau 1,20 meter kita lakukan penyambungan. Yang dari bawah seperti ini biasanya rentan sekali ketika kita lakukan penyambungan. Jadi banyak yang kena penggerek di sini. Nah, banyak sekali yang seperti ini. Tipsnya dari kami, monggo silahkan dipraktekkan kalau bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kalau ada tunas air yang dari bawah, terus kita lakukan penyambungan di situ, terserah ukurannya. Setelah itu kita lakukan pembuangan di saat batang kopi atau penyambungan ini sudah hidup. Jadi ranting-ranting yang sekiranya akan menutupi batang kopi yang kita lakukan penyambungan seperti ini, kita buang ke semuanya. Diusahakan ini terkena sinar matahari full, karena rentan sekali yang dari bawah ini kena penggerek karena terlalu lembab, biasanya seperti itu. Jadi ini kemarinnya banyak, teman-teman. Ranting-ranting ini banyak yang menutupi ini, yang menutupi batang penyambungan baru ini. Tapi kita buang total ke semuanya kemarin-kemarinnya ketika musim penghujan, supaya yang ini tidak terkena penggerek dan lain sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu, kenapa ini kita tidak buang total? Karena tujuannya nih, ketika kita langsung buang total yang seperti ini, sedangkan ini kemarinnya masih kecil, maka yang ini gampang sekali, ini kan masih lentur, teman-teman, yang seperti ini. Jadi yang ini gampang sekali roboh kalau masih terlalu kecil. Makanya paling tidak penyambungan itu 2 tahun berjalan baru kita bisa remajakan. Yang ini yang saya maksud. Nah, jadi ranting ini saya memang biarkan untuk penyangga batang kopi yang muda ini. Tetapi yang ini sudah tidak ada bahan lagi untuk batang kopi lokal ini. Sudah berubah jadi sambungan baru, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita potong, ini akan roboh, teman-teman. Yang ini akan roboh. Makanya sengaja saya tidak
lakukan pemotongan untuk ranting kopi lokal ini, untuk penyangga ini. Itu satu versi yang kita lakukan penyambungan kalau tidak ada tunas air yang dari batang kopi. Bisa kita lakukan penyambungan itu langsung dari ranting kopi lokal tersebut. Satu contoh ini yang sebelah. Nih. Ini lokal. Dulu ini lokal. Lah, ini tidak tumbuh tunas air pada waktu itu. Jadi kita lakukan langsung penyambungan pada ranting. Nih. Yang ini satu, yang itu satu, dua. Saya lakukan penyambungan dua. Allah lebih. Ini satunya. Kami lakukan penyambungan langsung pada tunas pada ranting kopi lokal. Nih. Akhirnya jadinya sama teman-teman. Tidak ada perbedaan di situ. Perbedaannya ya cuma kita lakukan penyambungan di ranting ataupun di tunas air ketika kita akan mengatur ranting-ranting tersebut. Itu perbedaannya cuma. Kalau masalah dari segi pertumbuhan sama saja ini. Ini hikmah semua teman-teman. Sama saja jadi semua. Dalam satu batang kita lakukan penyambungan dua. Penyambungan dua tetapi sama-sama di ranting kopi lokal tersebut. Karena dari bawah ini tidak tumbuh, sedangkan tunas air yang dari batang kopi ini pun juga tidak tumbuh. Makanya kita lakukan penyambungan langsung ketika ada bahan B0 di sini. Kemarinnya saya lakukan penyambungan langsung, saya potong di situ. Kita sambung langsung dengan entres yang kita mau. Makanya jadinya seperti itu. Sama saja. Alhamdulillah pembungaan kemarinnya dan penyerbukan di daerah kami sempurna teman-teman. Ini siripnya jadi semuanya alhamdulillah jadi. Ini yang tip kedua. Yang tip ketiga kalinya seperti ini bisa jadi. Kalau ada tumbuh tunas baru akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini yang tumbuh tunas air. Yang tumbuh tunas air pada batang kopi lokal. Mau kita remajakan ya seperti ini. Nih. Tapi yang ini kita buat dua sambungan. Yang di bawah itu hikmah, yang di atas keriting. Nih. Belum kita lakukan sortasi nih teman-teman. Tapi alhamdulillah buahnya sudah insya Allah jadi yang seperti ini. Ini keriting yang di atas. Jadi kami mempunyai 3 tip, mempunyai 3 cara untuk meremajakan kebun kopi yang sudah tua di kebun kita. Tentunya ini bisa diterapkan kalau sekiranya bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani kopi. Dan ini pun kopinya. Inilah kebun kami yang tidak pernah kesentuh yang namanya herbisida hingga saat ini. Keadaannya seperti ini. Yang ini kemarinnya dipupuk 1 kali teman-teman. Dipupuk 1 kali cuma 4,5 kintal. Cuma 4,5 kintal dengan kurang lebih tanaman ini 3.500 batang. Dan pupuknya pun cuma 4,5 kintal Ponska yang subsidi. Tidak pernah yang pakai mahal-mahal teman-teman. Yang penting murah-murah. Pupuknya murah tapi hasilnya nggak murahan. Mungkin seperti itu aja. Nih. Tuh. Udah saatnya nanti ketika musim penghujan tiba kita langsung genjot dengan pemupukan. Sekarang sudah saya siapkan 1 ton untuk ponskannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.